Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Ayo kita jalan-jalan ke Museum Trinil yang ada di Ngawi. Pada suatu masa di tepi Bengawan Solo yang tenang, tersembunyi sebuah rahasia yang menunggu ditemukan. Di desa kecil bernama Trinil yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, hidup seorang pria bernama Eugene Dubois. Dubois adalah seorang dokter dan peneliti asal Belanda yang sangat penasaran dengan asal-usul manusia. Baginya, Trinil adalah tempat yang istimewa, sebuah daerah yang konon menyimpan jejak manusia purba. Di pagi yang cerah pada tahun 1891, Dubois dan timnya mulai menggali di tepi Bengawan Solo. Mereka bekerja dengan penuh semangat, berharap menemukan petunjuk tentang leluhur manusia. Setelah berbulan-bulan tanpa hasil, suatu hari Dubois menemukan sebuah fosil yang unik. Itu adalah sebuah tulang paha yang terlihat sangat berbeda dari fosil hewan lainnya. Beberapa hari kemudian, ia menemukan sebuah fosil tengkorak, bentuknya tak seperti manusia modern, namun juga berbeda dari kera. Ia menyadari bahwa penemuan ini bisa jadi adalah bukti tentang manusia purba, makhluk peralihan antara kera dan manusia. Kalian percaya? Komen di bawah ya. Dengan hati-hati, Dubois membawa fosil-fosil itu kembali ke kaimnya dan meneliti dengan teliti. Setelah beberapa hari analisis, ia menamakan makhluk ini Pithecanthropus erectus, atau yang kita kenal sekarang sebagai Homo erectus. Makhluk ini adalah bukti bahwa manusia purba pernah tinggal di Indonesia, di tepian Bengawan Solo. Seiring waktu, penemuan Dubois menjadi semakin terkenal di dunia, dan orang-orang mulai tertarik pada situs Trinil. Pemerintahan Indonesia untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah ini mendirikan sebuah museum di lokasi penggalian. Museum itu dinamakan dengan Museum Trinil sebagai penghormatan pada penemuan yang menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Di Museum Trinil, pengunjung dapat melihat fosil asli dan replika Homo erectus, tulang belulang, serta peralatan sederhana yang mereka gunakan. Museum ini menjadi tempat bagi anak-anak sekolah, ilmuwan, hingga wisatawan yang ingin menyaksikan sendiri jejak manusia purba di Indonesia. Museum Trinil bukan hanya sekedar gedung berisi fosil. Di sana, setiap batu, setiap sudut, dan setiap pameran bercerita tentang kehidupan manusia purba, bagaimana mereka bertahan di alam liar, dan bagaimana mereka adalah bagian dari sejarah panjang manusia. Begitu juga dengan Dubois, yang kini menjadi bagian dari kisah besar tentang pencarian asal-usul umat manusia. Dan hingga hari ini, setiap kali air Bengawan Solo mengalir di samping Museum Trinil, aliran air itu seakan berbisik, mengingatkan kita semua bahwa disinilah salah satu cerita awal kita bermula. Berikut ini beberapa jenis manusia purba yang bisa ditemukan jejaknya di Museum Trinil. Sebenarnya banyak sekali, namun aku akan ceritain setidaknya 3 jenis manusia purba yang dikoleksi di Museum Trinil. Yang pertama adalah Homo erectus, leluhur yang berdiri tegak. Pada akhir abad ke-19, Dubois tiba di Trinil, dipenuhi tekad untuk mencari mata rantai yang hilang antara kera dan manusia. Di tahun 1891, setelah berbulan-bulan menggali di tanah Trinil, Dubois menemukan fosil penting, sebuah tulang paha dan tengkorak yang berbeda dari manusia modern, namun sudah mulai berdiri tegak. Fosil ini ia sebut sebagai Pithecanthropus erectus, atau manusia kera yang berdiri tegak, yang kemudian dikenal sebagai Homo erectus. Fosil ini memperlihatkan bahwa Homo erectus adalah salah satu manusia purba yang mulai berjalan dengan 2 kaki dan memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar. Homo erectus menjadi bagian penting koleksi Museum Trinil karena fosil ini adalah yang pertama kali ditemukan di Asia dan membuktikan bahwa manusia purba pernah hidup di tepi sungai Bengawan Solo. Yang kedua adalah Meganthropus paleojavanicus, atau si raksasa dari Jawa. Selain Homo erectus, museum ini juga mengoleksi fosil Meganthropus paleojavanicus yang memiliki julukan manusia raksasa dari Jawa. Manusia purba ini diperkirakan hidup lebih awal dari Homo erectus, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dalam koleksi museum, fosil Meganthropus ini menarik perhatian para pengunjung karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Ukuran yang besar ini membuat Meganthropus dijuluki sebagai raksasa yang pernah hidup di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah Homo sapiens awal, atau cikal bakal manusia modern. Meskipun Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah keturunan dari manusia purba yang datang dari Afrika, Museum Trinil juga menyimpan jejak awal dari Homo sapiens.
Beberapa fosil Homo sapiens menunjukkan bahwa tengkorak yang lebih mirip dengan manusia modern dengan kapasitas otak yang lebih besar dan dahi yang tidak terlalu miring. Museum Trinil kini berdiri sebagai saksi bisu tentang zaman di mana manusia purba berjuang untuk hidup di alam liar, bertahan melawan kerasnya alam dan perlahan-lahan berkembang menjadi manusia modern. Setiap fosil yang dipajang bukan sekedar batu atau tulang tua, melainkan cerita dari masa lampau yang terus hidup, memberi kita wawasan tentang asal-usul kita. Di sanalah, di Museum Trinil, para pengunjung diajak untuk bertemu dengan leluhur mereka, menyusuri jejak waktu, dan juga mengenang betapa panjangnya perjalanan kita sebagai manusia. Wallahu alam. Kalian sendiri percaya atau tidak dengan adanya manusia purba? Komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.